Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang SOP atau Standard Operational Procedure, di mana kita akan bahas tentang prosedur introduction atau tentang pengenalan tempat kerja. Tujuan dari SOP ini adalah untuk mendapatkan pelamar yang potensial sesuai kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan atau untuk mengenalkan tempat kerja atau orientasi ya, pengenalan tempat kerja perusahaan gitu ya. Oke, ruang lingkupnya di sini proses lanjutan dari rekrutmen karyawan setelah menandatangani kontrak kerja, kemudian dilanjutkan pengenalan tempat kerja dan departemen dan pimpinannya. Jadi kita akan memperkenalkan pengenalan tempat kerja, departemen ya dan pimpinannya. Siapa nih pimpinannya? Departemennya apa nih gitu ya. Terus lagi inilah ruang lingkup tempat kerjanya, seperti itu ya. Nah, inilah perusahaannya. Ini lebih ke orientasi ya pengenalannya. Yang terlibat di sini adalah HRD atau Human Resource Development dan DM ya, departemen yang meminta ya, departemen yang meminta karyawan gitu ya. Apa aja sih dokumen yang diadakan di sini? Tentu ya, adanya kontrak kerja karyawan baru ya atau enggak PKWT ya. Perjanjian PKWT, perjanjian kontrak kerja waktu tertentu ya. Terus lagi bagian struktur organisasi atau organizing chart gitu ya, atau enggak susunan organisasi. Terus lagi di sini ada job desk, ya tentunya job desk untuk gambaran pekerjanya, ya kerjaan-kerjaannya gitu ya. Peraturan perusahaan, ya tentu ini kalau di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya peraturan perusahaan itu dibuat di buku ya, kayak buku gitu. Ya, jadi setiap karyawan itu memegang satu buku, satu orang gitu ya. Satu peraturan, maksudnya satu buku itu satu orang gitu. Jadi kalau ada 100 orang itu pegawai, berarti 100 buku gitu ya. Atau enggak biasanya nampang juga, dan sekarang ini udah canggih, lebih canggih ya, dimana kita juga bisa manfaat teknologi ya. Ada namanya sistem informasi atau sistem manajemen perusahaan gitu ya. Di isinya itu di sistem manajemen perusahaan itu isinya ya tentu tentang kepegawaian, tentang job desk gitu ya. Jadi setiap orang itu punya job desk masing-masing di HP-nya gitu ya, atau di aplikasi tersebut gitu ya. Oke, kita langsung saja. Prosedurnya seperti apa sih? Yang pertama ada HRD tentunya. HRD mengenalkan dan menjelaskan kepada karyawan baru kepada seluruh departemen yang ada dalam perusahaan. Dia HRD ini mengenalkan atau menjelaskan kepada karyawan baru yang bersangkutan tadi. Terkait dengan perusahaan itu ada departemen apa saja, perusahaan ini gitu ya, di dalam perusahaan itu maksudnya. HRD juga menjelaskan bagian struktur organisasi ya, atau bagan organisasi dan fungsi-fungsinya. Misalnya ada direktur utama, terus lagi atau enggak paling rendahnya ya, di situ ada departemen, kepala departemen, terus lagi kepala bidang gitu ya, atau kepala departemen tadi, terus lagi di bawahnya ada kepala seksi gitu ya. Di bawahnya lagi ada staff. Nah, dia di bagian mana nih? Kalau bagian staff berarti dia punya bawah atasan. Kalau dia di bagian kasih berarti dia punya bawahan. Seperti itu kira-kira. Nah, HRD juga menjelaskan job description atau job desk berupa tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang harus dijalankan oleh karyawan yang bersangkutan. Tentu ini menjadi dokumen yang harus diadakan job description ini. Untuk apa? Untuk mengenalkan pekerjaannya apa aja yang harus dia lakukan. Seperti itu kira-kira. Nah, di mana di situ dijelaskan tadi tanggung jawab dan wewenang yang harus dijalankan. Seperti itu ya. Nah, contohnya dia sebagai sales marketing gitu, atau enggak sebagai sales ya, dia fungsinya adalah menjual barang misalnya. Dia masuk di departemen apa ya? Sales itu. Ya, departemen penjualan misalnya, atau departemen pemasaran misalnya. Terus si pemimpinnya, nama manajer atau nama kepala division ya, atau kepala bidang atau kepala departemennya si Pulan gitu ya, atau si Anu gitu ya.
Dan HRD juga menjelaskan peraturan perusahaan yang harus ditaati oleh karyawan. Nah, biasanya kan banyak tuh aturan-aturan yang harus disampaikan terkait dengan penjagaan rahasia yang dibocorkan, terkait penggunaan baju seragam maksudnya, terkait dengan tata kelakuan apa yang harus dilakukan gitu ya. Terkait dengan peraturan tersebut itu berimpact kepada mana itu harus dijelaskan. Misal gini, ketika melakukan kesalahan harus dijelaskan juga itu terkait dengan punishment-nya, hukumannya gitu ya. Seperti itu. Misal kalau mungkin mangkir ya selama 3 hari berturut-turut atau enggak mangkir tanpa keterangan ya, itu dialpakan gitu. Atau enggak akan kena SP gitu ya dan seterusnya. HRD juga memperkenalkan karyawan baru kepada pimpinannya. Nah, jadi setelah tadi selesai, HRD juga memperkenalkan karyawan baru kepada pimpinannya, kepala departemennya gitu ya. Nah, karyawan baru memberi tugas, karyawan baru nih, untuk si karyawan baru itu memberi tugas PR kepada karyawan baru apabila departemen, untuk karyawan baru ini PR kepada karyawan baru apabila departemen yang bersangkutan memerlukan. Selagi karyawan baru ini melakukan pendaftaran fingerprint ya untuk absensi. HRD menjelaskan tentang sistem absensi. Terus lagi DYM itu tadi apa? Departemen yang menyerahkan karyawan baru yang bersangkutan kepada departemen yang meminta. Si HRD tentunya HRD ini menyerahkan kepada departemen yang meminta tersebut ya. Alurnya seperti ini teman-teman. ada kita mulai di sini ada HRD, karyawan baru, dan departemen yang meminta. Di sini ada pengenalan karyawan baru kepada seluruh departemen ya. Karyawan baru memperkenalkan diri kepada karyawan baru. Karyawan baru ini memperkenalkan diri nih kepada teman-temannya, kepada karyawan di sana gitu barangkali ya. Terus lagi HRD juga menjelaskan bagian struktur organisasi. Setelah itu HRD menjelaskan bagian job description, ya job desk-nya disampaikan. Terus lagi HRD juga menjelaskan bagian peraturan perusahaan. Nah, terus lagi HRD memperkenalkan karyawan kepada pimpinan. Nah, si karyawan memperkenalkan diri kepada pimpinannya, ya seperti halnya di sapa ya atau enggak ngobrol aja di situ atau kayak interview user ya. Tapi ini kan tanda tangan ya. Ini lebih ke perkenalan diri aja. Nanti ada sounding ya, ada pimpinan dia akan menyapa gitu ya. Dengan kata selamat, bergabung selamat dan apa gitu ya. Semoga Anda betah bisa menjalankan tugas dengan baik. Mungkin seperti itulah singkatnya ya. Oke. Terus lagi di sini apalagi HRD memberi tugas PR kepada karyawan baru mengerjakan PR ya. Terus lagi apa sih tugasnya? Mendapatkan fingerprint gitu ya. Terus lagi menjelaskan tentang sistem absensi, menyerahkan karyawan baru kepada yang departemen tadi ya, departemen yang meminta. Diserahkan kepada departemen yang meminta ya, si karyawan tersebut departemen yang meminta menerima karyawan baru tersebut dan selesai ya. Seperti itu teman-teman. Dokumen tadi apa saja ya? Tadi sudah saya sampaikan. Ada kontrak kerja, karyawan baru atau PKWT, bagian struktur organisasi, job description, peraturan perusahaan. Baik, teman-teman, karena memang pembahasan sudah di penghujung ya, kita akhiri. Demikian, terima kasih. Tetap semangat teman-teman dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.